Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan ibadah tingkat rayon Pemuda Jebat Immanuel Sendangan Wilayah Sonder yang akan dipimpin oleh Saudari Fiona Tambuhun. Dalam persiapan kita angkat pujian Satukanlah Hati Kami. Shalom, damai di hati. Baiklah, peribadatan kita pada hari ini akan segera dimulaikan. Namun sebelum itu, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas segala waktu dan kesempatan yang masih Engkau karuniakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kesehatan, kekuatan, apa terlebih nafas kehidupan masih menjadi bagian dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami yang akan dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Mari Engkau ketuk pintu hati kami agar kami bisa melaksanakan peribadatan ini dengan begitu baik. Berkati juga hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu pada hari ini. Urapi hamba-Mu ini, biarlah hamba-Mu ini bisa berkata-kata bukan dari kepintaran hamba sendiri, melainkan Roh Kudus-Mu saja yang bekerja. Tuhan Yesus, kami juga menyadari kami masih sering lalai dan masih sering melakukan dosa. Maka dari itu Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa yang sering dan banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kehendak-Mu lah yang jadi dalam doa ini Tuhan, bukan kami. Amin. Baiklah teman-teman pemuda, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-19 dan 20. Jadi sekali lagi teman-teman, pembacaan kita terdapat dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Dengan perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian firman-Mu. Terang bagi jalan
Shalom. Damai di hati. Tema perenungan kita pada hari ini adalah percaya, berdoa, dan berserah. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bersama, tahun 2020 ini kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19 atau sering disebut dengan virus corona. Virus ini merupakan virus yang menyebar secara global yang saat ini menjadi hal yang menakutkan bagi setiap orang. Keadaan ini tentunya sungguh memprihatinkan dan mencemaskan. Di tengah situasi yang kelam ini, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Kita seakan berteriak seperti Daud dalam Mazmur 38, ketika Daud merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami, ia berseru, "Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku." Lalu mungkin dalam benak kita bertanya, apakah Allah diam saja dalam pandemi corona ini? Bahkan mungkin ada yang mulai bertanya, adakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Teman-teman pemuda, ini merupakan keniscayaan yang bisa terjadi dalam kehidupan yang fana ini. Bukan semata-mata karena kelalaian Allah atau Allah tidak memperdulikan kita. Dan teman-teman, situasi ini seharusnya mendorong kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena Ia, Tuhan Allah kita, mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal. Masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, dan tidak ada satupun yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada dalam kedaulatannya, atau karena Ia mengizinkan hal tersebut terjadi. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya, berdoa, dan berserah. Sebesar apapun masalah kita, cobaan yang diberikan, bahkan ujian yang kita hadapi, percayalah, kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mampu menyembuhkan kita. Mungkin ini bisa menjadi jembatan kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Kita akan lebih menyadari kehadiran Tuhan dan menyadari betapa besar kuasa dan kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Teman-teman, mungkin kita bukan seorang ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin, bahkan kita belum cukup sumber daya untuk menolong mereka yang terdampak secara langsung. Tetapi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki satu akses yang dapat membantu teman-teman kita di luar sana, yaitu dengan menaikkan doa-doa kita kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, yang terdapat dalam Yakobus 5 ayat 16. Dan teman-teman, tentunya selain kita berdoa dan berserah, kita harus patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti memberlakukan protokol kesehatan dengan benar. Contohnya kita selalu memakai masker, cuci tangan, dan yang pasti pola hidup kita yang harus lebih sehat, agar supaya kita dapat meminimalisir potensi terinfeksi virus ini. Tetap berdoa, tetap percaya. Tuhan pasti akan memulihkan dunia ini. Dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Teman-teman, menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran kegiatan ibadah pada hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal rangkaian ibadah hingga menuju akhir. Kami mau berdoa Tuhan, di masa pandemi ini kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami, bahkan untuk seluruh dunia.
Kepada korban yang terdampak secara langsung virus ini, kiranya memperoleh kesehatan, mereka yang karantina agar tetap tenang dan mendapat suplai makanan. Kepada para medis agar supaya mengobati para korban dengan efektif dan mereka dapat kebal dari paparan virus. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau tak akan meninggalkan kami. Kami mau berdoa kiranya Bapa berkatilah kami yang telah melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami yang masih rindu bersekutu di dalam kehadiran-Mu, mari Engkau berkati kami. Maupun teman-teman yang masih mengeraskan hati untuk beribadah, mari hikmat serta Roh Kudus-Mu selalu bersama-sama dengan mereka, sehingga peribadatan selanjutnya mereka bisa memberi diri untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga pelayanan pemuda yang berada di Gemim Immanuel Sendangan. Engkau berkati kami terus agar kami bisa selalu menjadi berkat untuk banyak orang dimanapun kami berada. Berkati juga kami yang memberi diri dalam pelayanan hari ini. Kiranya kami terus diberkati dan diberikan hikmat kemampuan agar kami bisa melayani-Mu lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus, kami bawa doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kehendak mulai yang jadi dalam doa ini bukan kehendak kami. Amin. Menutup ibadah kita saat ini, kita angkat pujian Himna Pemuda Gemim. Jadi suara yang jelas, sing-sing dan lengan, teruskan pelayanan dengan rasa sukacita. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menuntun ibadah kita hingga boleh berakhir dengan baik. Disampaikan terima kasih kepada pemimpin ibadah, Saudari Fiona Tambuwun. Disampaikan terima kasih kepada tim musik dan tim multimedia Pages. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.